Masya Allah, menarik sekali pembahasan kita malam hari ini. Sampai pukul 21.20 ternyata kita masih ada satu acara lagi, yaitu tanya jawab antara audiens, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga kepada pemateri. Bersama saya ada 3 kertas dari Ummahat, dan ternyata 3-tiganya ini ditujukan kepada Ustadz Muhammad Lutfi. Waduh. Nah, sehingga ya dengan begitu saya mengambil keputusan untuk ikhwan alias bapak-bapak ada 2 kesempatan untuk bertanya, tapi seluruhnya harus ke Ustadz Irfan. Nah, jadi dua-duanya dari ikhwan itu harus kepada Ustadz Irfan. Nah, di sini kebetulan ada 4 door prize-nya. Maka 2 ini akan diserahkan kepada 2 dari 3 pertanyaan ini, dan 1 dari 3 pertanyaan ini akan diberikan hadiah pamungkas. Kalau kata Pak Ferry tadi, bukunya besar sekali, tebal. Dari 3 pertanyaan ini, mana dari 3 ini satu yang paling istimewa menurut Ustadz Lutfi, maka Umi itulah yang akan mendapatkan door prize berupa Kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Nah, kemudian untuk 2 penanya dari ikhwan akan mendapatkan 2 buku atau door prize juga yang ada bersama saya. Baik, saya awali dulu dari pertanyaan Ummahat untuk Ustadz Lutfi. Ustadz, suami adalah imam bagi keluarganya, sehingga pepatah Jawa bagi istri-istri adalah suarga nunut, neraka katut. Nah, tetapi setiap hamba bergantung pada amalannya masing-masing. Ya, betul. Bagaimana peran suami pada hari perhitungan amal? Ngeri kali ya. Terhadap keluarganya. Mohon penjelasannya, syukron. Tadi surga neraka sama beliau tadi. Mestinya pertanyaan ini lebih tepat untuk Ustadz Irfan, tapi mohon penjelasan dari Ustadz Lutfi. Tadi kan surga neraka yang cerita Ustadz Irfan tadi ya. Nggak marem berarti. Ya nggak marem nih kayaknya. Jadi Bapak Ibu, surga katut, surga nunut, neraka katut. Ya bisa dibilang benar, ya bisa dibilang salah, tergantung dari mana kita menilainya, Bapak sekalian. Maksudnya begini, Bapak sekalian, Allah jadikan para suami ini kan pemimpin. Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Dan suami adalah pemimpin di dalam rumah tangganya. Jadi ini tadi kalau dikatakan surga itu katut, ya bisa katut ya, kalau suaminya memimpinnya dengan benar. Tapi kalau memimpinnya tidak benar dan istrinya juga ikut, ya dia bisa katut juga ke neraka. Makanya Bapak sekalian, saya menganjurkan pada diri saya khususnya bahwa kita ini harus selalu belajar ilmu. Jangan kapok-kapok, jangan bosan-bosan. Bapak-bapak, Rasul katakan kita raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni warzuqni. Jadi kalau orang pemimpin itu ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, ridho Muhammad sebagai nabinya, ridho Islam sebagai agamanya, dan dia selalu menuntut ilmu, insya Allah selesai urusannya. Nah, menuntut ilmu itu ada orang yang menuntut ilmu tidak paham-paham, Bapak sekalian. Jadi ada orang yang nuntut ilmu tapi nggak paham-paham. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang diberi Allah kepahaman terhadap agama itu, maka dia mana? Yufaqihu fiddin. Yuridillah. Siapa yang diberikan kepahaman oleh Allah, berarti dia dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin.
Maksudnya begini, bapak-bapak yang sudah ngaji, bapak ibu yang sudah ngaji, tandanya bapak paham terhadap apa yang dingajikan itu kelihatan dari amal kita sehari-hari. Jadi kalau bapak-bapak ngaji kok akhlaknya tidak berubah kepada istrinya, ibu-ibu ngaji nggak berubah akhlaknya kepada suaminya, kepada yang lebih baik, maksud saya, itu berarti mungkin dia belum paham. Ini oleh karena itu, apakah suami dan istri ini paham terhadap agama atau tidak, bapak-bapak lihat kepada perubahannya. Nah, mudah-mudahan ngaji kita, bapak sekalian, membimbing kita untuk paham sehingga Allah memberikan kita kebaikan. Gitu? Tuh. Alhamdulillah. Baik, untuk Ustadz Irfan, kami persilakan kepada ikhwan yang ingin bertanya. 2 pertanyaan kami persilakan. Kayaknya udah nggak ada. Wah, ini doorpressnya nggak kepake nanti. Ikhwan, tidak ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Dalam kalau begini. Yang ingin saya tanyakan hanya terkait dengan itu. Agama kita membolehkan seorang laki-laki nikah dengan perempuan ahli kitab. Hemat saya ini beresiko sekali, terutama kalau kita kaitkan dengan surat At-Tahrim ayat 6. Karena katanya ibu itu adalah madrasatul ula. Gimana kalau madrasah pertamanya begitu? Beresiko. Yang ingin saya, apalagi kalau kita mau sama-sama nanti di surga, kan? Dan ingin saya tanyakan mengenai apakah ada apa sebetulnya hikmah di balik pembolehan ini? Itu saya kira-kira apa ya? Mungkin baik, bisa ditangkap. Terima kasih. Jazakallah. Silakan Ustaz. Satu nama untuk Baik, barakallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, ini pertanyaannya out of context. Baik, bagaimana dengan ahlul kitab? Sebenarnya ahlul kitab itu ada enggak hari ini? Kalau kita merujuk pada surah Ali Imran, ya, nanti dikoreksi sama Ustaz Fidian ya. Agak lupa. Allah Ta'ala berfirman, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun. Jadi ahlul kitab itu tidak sama. Ada di antara ahlul kitab itu satu kelompok, satu orang-orang yang qa'imatun, yang mereka itu bangun malam, yang mereka itu mengerjakan yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun. Mereka mempelajari juga kitabullah, mereka mentadaburinya, bahkan di malam hari dia juga sujud. Ada. Tapi kalau kita bicara asbabun nuzul, sebenarnya ini adalah ahlul kitab fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bicara ahlul kitab, ada enggak yang hari ini itu mereka masih konsisten untuk mengamalkan kitab Tauratnya, masih sholat, kan sujud itu sholat, maka bisa dikatakan ya sulit kita temukan. Nah, kalau konteksnya itu sama-sama tadi dengan sifat yang disebutkan dalam surah Ali Imran, mungkin bisa masuk surga juga. Tetapi kalau kita bicarakan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah kitab Salasatul Usul atau Al-Usul Ats-Tsalatsa, beliau mengatakan bahwa al-yahud atau ahlul kitab hum muslimuna fi zaman Musa. Mereka itu muslim, berserah diri di zaman Nabi Musa. Begitu pula Nasrani, hum muslimuna fi zamani Isa. Mereka itu mereka termasuk muslim di zamannya Nabi Isa.
Tetapi ketika bu'isan Nabi SAW, ketika Nabi itu diutus, maka laisa bil muslimin, mereka bukan lagi orang yang berserah diri. Jadi makanya kita kalau katakan ada interval waktu yang dibutuhkan untuk bisa seperti itu adalah sampai Nabi SAW wafat, sampai ketika mereka ahli kitab itu tidak beriman, tidak masuk Islam, ya dia bukan kalangan ahli kitab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pada intinya untuk hari ini sulit untuk mendapatkan ilmu kitab. Seperti halnya ustadz kita dulu untuk mendapatkan wanita yang pakai kaos kaki itu susahnya minta ampun. Sementara hari ini sampai bingung lagi-lagi. Jadi yang berani nikah adalah yang udah nikah. Baik, kemudian pertanyaan dari Umahat untuk Ustadz Lutfi. Ingin bertanya Ustadz, bagaimana menghadapi seorang suami yang sering mengulang kesalahan yang sama? Betul ini. Taruh di konteksnya kentut bukan ini. Dua, suami yang bagaimana yang bisa membawa istri ke surga, sementara suaminya kasar dan sering menyakiti hati istri. Waduh. Siapa ini? Itu yang pertanyaan pertama, jawabannya tadi apa Bapak Ibu sekalian? Salah lagi. Salah lagi. Nah, gimana itu? Dimaafkan lagi. Doakan lagi. Ajak ngomong lagi gitu. Sampai Bapak Ibu saling meridhoi. Sulit kan? Jadi kalau Bapak Ibu bisa saling meridhoi, memaafkan, memohonkan ampun, bermusyawarah, meridhoi, insya Allah Bapak Ibu hidupnya akan bahagia, insya Allah. Nah gitu. Kan memang suami kita ini bukan manusia yang sempurna, pasti akan mengulangi salahnya lagi. Sebagaimana ibu-ibu juga wanita yang tidak sempurna, pasti akan mengulangi salahnya lagi. Dimaafkan, dimaafkan lagi. Ya, pokoknya dimaafkan terus lah. Pokoknya dimaafkan Bapak Ibu, itu belajar. Itu pakai belajar Bapak Ibu. Nanti kalau nggak bisa belajar memaafkan, biasanya sakitnya banyak gitu. Kemudian yang kedua gini Bapak Ibu, tadi apa yang kedua? Suami yang bagaimana yang bisa membawa istri? Suami yang bagaimana yang bisa membawa istri ke surga? Susah ini ya. Sebenarnya Bapak Ibu sederhana. Suami yang bisa membawa kita ke surga itu, suami yang membawa istri ke surga itu suami yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dari yang pertama tadi, rumus yang pertama sebenarnya Bapak Ibu, bagi dua-duanya ini, suami yang bisa membawa istrinya ke surga dan istri yang bisa membawa suaminya ke surga. Karena dua-duanya bisa kebalik. Ada suami yang bisa membawa istrinya ke neraka, ada juga istri yang membawa suaminya ke neraka. Yang nomor satu di ayat surah An-Nisa tadi, maka landasi dalam hidup kita itu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Pak, begitu kita mau nikah itu, Allah perintahkan carilah istrimu yang cantik, yang kaya, yang keturunannya baik. Tapi jangan lupa yang nomor 4, carilah agamanya yang baik. Sekarang saya tanya, kalau bapak-bapak dapat istri yang agamanya baik, apakah dia akan selalu begitu? Akan terus ajek begitu? Enggak Pak, dulu saya bayangin, wah, waduh, kata saya sama istri saya itu cerita dia, Mas, aku seneng duwe suami ustadz, nggak aku ajari bahasa Arab yo. Siap, saya bilang. Yang terjadi Bapak Ibu, begitu kitabnya dibuka, istri saya langsung tidur. Wah, langsung tidur Pak. Saya bilang, ya aku terus melu turu juga.
Ini kalau berterus-terusan ini cuma belajar bahasa Arab aja itu. Kalau yang belajar yang lain bahaya ini Mbak sekalian. Artinya Mbak sekalian, walaupun istri kita itu sudah kita cari dengan ikhtiar yang baik, kita berkewajiban menjaga keistiqomahannya. Suami kita nyarinya yang baik juga. Ibu-ibu nyari suami yang baik. Mungkin nggak suami yang baik ketika menikah kemudian di tengah jalan dia belok? Mungkin. Tugas kita menjaga istiqomah ini. Makanya bukan hanya istri dibawa suami ke surga, tapi dua-duanya menjaga supaya kita tetap di jalan yang lurus sehingga nanti masuk surga bersama. Makanya tadi yang nomor 1 sekalian itu saya ingatkan dulu, nomor 1 orientasi kita itu dalam rumah tangga adalah mencari keridhaan Allah dan surganya. Oleh karena itu, kalau itu menjadi orientasi dalam rumah tangga kita, kita tidak akan meninggalkan ketaatan kita kepada Allah. Jadi suami yang bagaimana? Yang mengajak kita taat. Sama mirip dengan teman, dan istri itu teman terdekat kita. Istri itu teman terdekat kita. Jadi kalau bapak-bapak, salah satu tanda bahwa istri kita itu baik, itu kita ngelihat aja dia ngajak kita baik. Tapi kalau kita ngelihatnya aja dia ngajak buruk, wah bahaya itu Pak sekalian. Teman sama aja Pak, bapak-bapak ketemu teman, ngelihat Ustadz Lutfi, wah pengen taat, berarti mungkin saya baik gitu. Tapi kalau ngelihat saya kok bapak-bapak pengen gaple, Gaple. bahaya itu Pak. Loh saya pernah bener kok Pak, ini habis ngaji gini Pak, habis ngaji saya ceritakan tentang bagaimana banyak teman buruk. Ada jamaah itu datang ke saya, Ustadz, kok saya di kantor tuh punya teman ya, ngapa? Setiap saya ketemu pasti ngajak judi. Saya belum ngomong aja udah setuju mau judi mesti. Di kantor iya. Dahsyat saya bilang. Tapi kan ada Pak sekalian, kalau kita ketemu kawan itu pengennya sujud, ibadah, patuh. Kalau ketemu kawan yang seperti itu, tandanya kawan kita akan mengajak kita kepada surga. Sama dengan istri dan suami kita. Kalau kita melihat istri kita mengajak kita untuk taat, berarti tanda-tanda pasangan kita itu mengajak kita kepada surga. Tapi kalau melihat istri ngajaknya dosa, ada nggak istri yang ngajak dosa? Nggak ada. Saya itu Abdullah bin Mubarak pergi haji Bapak Ibu, ketemu orang datang dagang gitu kan, Bapak-bapak kalau di pinggir Masjidil Haram kan orang dagang banyak tuh. Ternyata dari dulu itu, demi Allah ini buku bagus, kalau bapak-bapak baca langsung dapat hidayah, demi Allah begitu. Nggak jadi belanja itu beliaunya. Kenapa? Ini orang dagang kok pakai sumpah melulu. Tapi tahun depannya ketemu lagi dia dagang kalem tuh Pak. Ini Pak, ini buku ini bagus Bapak sekalian, silakan dibaca. Mudah-mudahan dapat berkah, dapat ilmu, dapat hidayah. Beliau tertarik untuk tanya, tahun kemarin jualan seperti itu, kok tahun ini jualan seperti ini? Apa yang membuatmu? Cerita Pak, tahun lalu istriku yang lama katanya, itu aku pulang bawa duit diomelin tadi, dia tidak bersyukur dan banyak melaknat, sehingga aku pulang harus bawa duit, baik halal ataupun haram. Udah bawa duitnya masih diomelin, apalagi nggak bawa. Alhamdulillahnya yang itu udah meninggal. Wah gitu ya. Jadi alhamdulillahin Bapak saya. Nah yang sekarang itu enggak. Kata istriku, kalau kamu mau berangkat kerja Bi, aku lebih tahan lapar daripada kamu pulang membawa harta yang haram. Oh anteng Pak. Ya, ganti. Turun mesin. Gitu. Allah. Berarti memang ada istri yang membawa kita kepada neraka, ada istri yang mendorong kita ke surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu adalah pasangan yang saling menguatkan menuju.
Gitu Ustaz. Masya Allah. Baik, satu dari ikhwan untuk Ustadz Irfan, kami persilakan. Dah lewat loh. Oke, sifat sholat Nabi, silakan. Dapat buku. Bukunya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan kita mempunyai sifat harus lemah lembut, tapi Allah juga mensifati manusia itu selalu berkeluh kesah, kan gitu kan? Nah, berkeluh kesah yang seperti apa yang dibolehkan dan berkeluh kesah yang apa yang tidak dibolehkan? Waduh. Lemah lembut beliau. Tapi nggak apa-apa, Ustadz Irfan. Ceng dari. Nggak apa-apa. Ditukar tadi udah ditukar. Bolak-balik ini. Masya Allah, tabarakallah. Nah, bagaimana korelasinya bersikap lemah lembut dan keluh kesah? Sebenarnya tadi kalau lembut itu lawannya kasar, Pak. Nah, ini keluh kesah ini mungkin lawannya adalah syukur. Lawannya adalah syukur. Jadi dari mana asal keluh kesah itu? Sifat dasar manusia itu adalah berkeluh kesah. Dari mana sifatnya? Jadi salah satu di antaranya adalah Allah takdirkan, ya, bahwa manusia itu ditakdirkan bersusah payah. Artinya gimana? Artinya dengan susah payah. Artinya Allah kondisikan manusia itu pasti susah. Mau dia uangnya banyak, mau dia istrinya cantik, mau dia suaminya ganteng, tetap dalam kondisi susah payah. Nah, ada beberapa tingkatan orang, kata Syekh Utsaimin, di dalam mengelola kesusahannya. Ada yang dengan ghadab, murka. Salah satu tanda murka menghadapi kenyataan kesusahan itu adalah bisyakwa. Apa syakwa itu? Ya, ngomel-ngomel keluh kesah. Ada satu pelajaran yang menarik ketika Imam Ahmad bin Hanbal sakit, Pak. Beliau sempat merintih dalam sakitnya. Maka diingatkan sama anaknya. Kenapa? Karena keluh kesah itu selain adalah menunjukkan satu sikap dia tidak siap menghadapi kesusahan, plus di situ ada niyaha. Wah, hati-hati. Artinya walaupun sifat dasar manusia berkeluh kesah berkaitan dengan persoalan menghadapi kesusahan, tinggal bagaimana dia menghadapinya di tingkatan yang kedua, yaitu sabar. Sabar itu apa, Pak? Habsun nafs, menahan diri dari gejolak nafsunya. Pengennya keluh kesah, tapi sabar. Nah, boleh nggak kita konsul sama orang? Tadi kita di sini ada Dr. Muhammad Lutfi sebagai konsultan. Itu ketika kita cerita sama beliau untuk mencari solusi dari konflik, itu tidak masalah, karena nyari solusi, bukan keluh kesah yang nggak ada solusinya, cuma dia ghadab menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang paling yang ketiga adalah ridha, yang paling puncak adalah syukur atau mahabbah, menghadapi kesusahan dengan itu tingkatan yang susah. Mungkin itu, Pak, cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu jelas. Adapun pertanyaan yang terakhir untuk Ustadz Lutfi dari Akhwat, dan ini insya Allah pertanyaan paling terakhir. Bagaimana cara kita yang lembut untuk mendapatkan keridhaan dari suami? Karena terkadang suami kita itu cuek. Mana tuh? Ayo, dikatain semua sebenarnya. Silakan. Suaminya cuek.
Ini pertanyaannya susah nih Bapak sekalian. Ini hadiahnya yang gede nih kayaknya. Oh siap. Pertanyaannya susah, suaminya cuek. Memang begini Bapak Ibu, Allah takdirkan itu memang laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Kalau bapak-bapak punya kata-kata 10, itu penelitiannya ibu-ibu punya kata-katanya itu 70. Gitu. Kalau ibu-ibu bisa memberi perhatian 70, paling suaminya 10. Ya itu memang sudah takdirnya begitu. Jadi kalau kebalik suaminya banyak ngomong, ini nanti ketuker. Jadi ibu-ibu kalau suaminya agak cuek-cuek dikit, ya memang sudah takdirnya begitu. Disyukuri saja, asalkan cueknya ini dalam persoalan yang baik. Ini Bapak sekalian nih, kalau saya kasih contoh nih. Ini komunikasi nih ya. Mohon maaf nih, saya ini sering ingetin istri saya. Ini saya ceritain istri saya aja, jangan orang lain. Tapi sebenarnya sama itu kayaknya tapi kadang-kadang kita nanya itu satu Pak, saya nanya, Mi, udah buat kopi belum? Satu pertanyaan. Pertanyaan cuma satu, sebenarnya kita pengen jawaban cuma satu aja, sudah atau belum? Tapi jawabnya panjang betul. Orang gula aja belum dibeliin nanya kopi. Nah, berapa Ini kata? motor malah habis bensinnya. Astagfirullahaladzim. Kita cuma nanya kopinya udah jadi apa belum, kok pertanyaan sampai bensinnya habis. Tapi memang bener, memang begitu. Ini kenyataan Bapak Ibu, memang begitu. Tapi maksudnya begini, Bapak-bapak, ada akhlak Nabi SAW itu kalau diajak bicara istrinya itu sekalian, itu diberi perhatian Pak. Istri paling seneng kalau lagi cerita didengerin. Ya. Ya terus ibu nggak paham. Seneng tapi. Iya Pak, coba Bapak belajar mendengarkan. Itu berat Pak, sulit bagi laki-laki, sulit tuh Pak. Dengerin aja kalau sudah ngomong, dengerin, diterima gitu ngomong, ya ditahan. Memang begitu Pak sekalian. Dan para istri itu Pak sekalian itu paling senang kalau diberi perhatian sedikit. Ya sedikit aja, jangan banyak-banyak, sedikit aja, senang mesti. Coba bapak-bapak, kalau istri kita udah tua ya. Jangan tua, jangan bilang tua. Agak berumur. Sudah matang. Coba nanti praktek Bapak di rumah, nggak percaya nanti ya. Bilang, Mi, kamu malam ini kelihatan cantik bener katanya. Nanti bentar lagi dia ngaca itu. Ya, apa iya gitu. Senang dikasih perhatian. Makanannya kita nggak suka, dibilang Mi, insya Allah ini bagus sekali makanan hari ini, luar biasa. Kita udah mules itu. Boleh nggak Bapak sekalian kira-kira kita menyampaikan agak berlebihan dikit gitu? Jadi bohong untuk menyenangkan istri kita. Ini yang kadang-kadang suaminya istrinya sebel itu, pulang diem, pergi diem. Ini gimana ini? Coba Nabi contoh itu. Mau sholat aja Pak sekalian. Ini mazhab ini kayaknya bukan mazhab Syafi'iyah di sini. Salah satu sebab kenapa bersentuhan kulit itu tidak batal itu dalilnya apa Bapak sekalian? Apa Ustaz? Apa? Nabi mencium istri. Bapak-bapak pernah mau sholat dicium dulu? Gimana Pak Jenderal? Pernah? Salim, terus cipika-cipiki gitu. Gitu. Wah, itu pulang langsung disambut lagi, kopinya langsung double 2 itu. Insya Allah ini karena kan sebenarnya tadi pertanyaan Bapak ibu-ibu tadi itu pengen mengingatkan bapak-bapak, ibu-ibu itu dikasih perhatian dikit. Jangan cuek. Dilebihin, jangan dicuekin, menyakitkan.
Subhanallah. Ini ada bapak-bapak, ini saya kasih contoh aja maksud saya. Saya pulang dari Jakarta, Bapak sekalian, saya ini belum pulang. Baru pulang tadi pagi jam 6:30 baru sampai rumah. Belum ngapa-ngapa sama istri. Saya jadi ketua panitia tetangga saya nikahan. Jadi langsung pulang, langsung ngecek rewangan itu. Waduh, sampai tadi jam 3:30. Asar mandi berangkat ke sini. Jadi belum istri. Sengaja saya beliin roti yang enak. Ini mohon maaf saya sebut merek ya Pak. Ini saya kan sering mencadain istri. Saya belikan roti O. Ada yang pernah belum? Ada yang belum pernah beli roti O? Pernah Pak? Apa Pak? Bukannya mahal. Tak taruh di lemari itu. Begitu saya datang, makasih ya Bi. Apa? Roti O-nya. Oh iya. Saya sengaja tak beliin roti O karena udah seminggu tak tinggal pergi. Ini tak kasih rahasia nih, rahasia awet muda Ustaz. Jadi ini Mas Julikman ini sering ngajarin, Mas, mbok kalau habis pergi itu ya bojo tuh mbok dijak jalan-jalan. Tuku apa ya, sekedar beli mie ngapalah, nggak apa-apa ya. Jangan dicuekin, udah seminggu tinggal pergi, pulang nggak cerita lagi. Kasih perhatian dikit aja. Terima kasihnya subhanallah. Jadi sebenarnya bapak-bapak tadi ada 3 tadi, maafkan dulu karena kesalahan itu pasti terjadi Bapak Ibu. Mohonkan ampun karena sesungguhnya yang bisa meluruskan hati itu adalah Allah. Kemudian ajaklah bicara karena sesungguhnya kalau kita bisa bermusyawarah itu lebih tahu apa yang dikehendaki oleh masing-masing pihak. Suami maunya apa, istri maunya. Insya Allah dengan seperti itu sekalian, suaminya jangan terlalu cuek, istrinya juga jangan terlalu baperan. Insya Allah ini sudah bisa kita jadikan pelajaran untuk membuat hidup kita bahagia di dunia dan mudah-mudahan nanti sampai ke demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.